Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku semua. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa melaksanakan pembelajaran daring tanpa halangan apapun. Oke, hari ini kita akan belajar tentang fluida statis. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang tekanan hidrostatis, kemudian menghitung tekanan mutlak, kemudian kita akan ke hukum Pascal dan hukum Archimedes dulu. Fluida itu adalah zat alir, artinya zat yang bisa mengalir baik berupa gas ataupun cair, ya. Jadi zat yang bisa mengalir atau baik berupa cair ataupun gas itu disebut dengan fluida. Nah, di dalam fluida itu kita mengenal besaran tekanan, kita bisa menghitung tekanannya. Nah, tekanan sendiri tentu kalian sudah tahu bahwa tekanan itu adalah gaya yang bekerja per satuan luas, ya. Atau dituliskan P itu sama dengan F per A. Nah, untuk tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Sehingga persamaannya adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Kalian perhatikan di sebelah ini ada beberapa wadah zat cair atau fluida, ya. Ini bentuknya bermacam-macam. Tetapi ketika kita menghitung tekanan hidrostatis di suatu titik yang sejajar, maka besarnya tekanan hidrostatis itu sama, karena yang paling berpengaruh pada tekanan hidrostatis itu adalah ketinggian zat cairnya. Jadi selama ketinggian zat cairnya sama, maka tekanan hidrostatisnya sama. Tentu fluidanya juga jenis yang sama. Itu tekanan hidrostatis. Nah, pada pipa U, ya, pada pipa U seperti ini hanya penerapan tekanan hidrostatis beberapa bidang atau beberapa bentuk pipa atau bentuk wadah fluidanya. Nah, pada pipa U ini yang sering keluar, tekanan pada sisi A itu sama dengan tekanan pada sisi B, ya. Sehingga P1-nya Rho1 GH1 sama dengan Rho2 GH2. Karena besarnya G sama maka bisa dicoret, sehingga tinggal P1H1 sama dengan P2H2. Nah, untuk suatu titik yang berada di dalam fluida, misalkan sebuah akuarium ada ikannya begitu ya, maka ikan itu berenang di kedalaman H gitu, maka ikan itu akan mengalami tekanan mutlak selain dia mengalami tekanan hidrostatis. Nah, tekanan mutlak itu apa? Tekanan mutlak itu adalah tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatisnya. Ya, jadi P atau tekanan mutlak itu sama dengan tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatisnya. Selanjutnya, di dalam fluida ada hukum Pascal. Nah, hukum yang berbicara tentang fluida, ya. Jadi bunyi hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Jadi perhatikan ilustrasinya. Ketika ini ada fluida di dalamnya, kemudian di sini diberi tekanan, maka tekanan ini akan diteruskan ke segala arah, ya, dan besarnya sama, ya. Besarnya tekanan di sini itu selalu sama yang keluar di sini, ya. Jadi ini tekanan diberikan kemudian untuk mengangkat mobilnya, maka tekanan yang diberikan di sini itu sama dengan tekanan yang keluar dari sini. Sehingga hukum Pascal itu bisa dituliskan P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Penerapan hukum Pascal. Ada beberapa penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang hukum Pascal ini. Yang pertama adalah pompa hidrolik. Yang kedua, mesin hidrolik pengangkat mobil. Yang ketiga, dongkrak hidrolik. Yang keempat, rem hidrolik. Ini adalah beberapa contoh penerapan hukum Pascal.
Selanjutnya, kita pahami contoh soal berikut. Luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,04 meter persegi dan 0,1 meter persegi. Jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapa gaya keluaran maksimumnya? Jadi A1-nya 0,04, A2-nya 0,1, F1-nya 5 Newton. Ditanya F2. Kita gunakan persamaan hukum Pascal, P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dimasukkan angkanya, kita cari F2-nya. Sehingga F2 ketemu 12,5 Newton. Selanjutnya, hukum yang kedua yang berbicara tentang fluida adalah hukum Archimedes. Ya, hukum Archimedes mengatakan bahwa sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, gaya yang mengangkat benda ini itu disebut dengan gaya Archimedes. Yang besarnya adalah rho fluida kali G kali volume fluida, atau gaya Archimedes ini adalah berat benda di udara dikurangi berat benda ketika berada di dalam fluida. Penerapan hukum Archimedes ini terutama kalau kita melihat misalkan benda itu ketika dimasukkan ke dalam air itu ada yang terapung, ada yang melayang, dan juga ada yang tenggelam. Ini adalah penerapan dari hukum Archimedes. Sehingga ketika pada benda terapung itu berlaku rho fluida itu lebih dari rho benda. Artinya rho fluidanya lebih besar daripada rho bendanya, sehingga benda mengapung atau gaya Archimedesnya lebih besar dari berat bendanya. Pada benda melayang itu rho fluida sama dengan rho benda, atau gaya Archimedes itu sama dengan berat benda. Yang ketiga, pada benda tenggelam itu terjadi karena rho fluida kurang dari rho benda, atau gaya Archimedesnya kurang dari atau lebih kecil dari berat bendanya. Itu adalah penerapan hukum Archimedes. Yang selanjutnya mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah melihat hidrometer atau mungkin kapal selam, balon udara, dan kapal laut. Semua ini adalah penerapan menggunakan penerapan hukum Archimedes. Selanjutnya perhatikan contoh soal berikut. Sebuah bola dimasukkan dalam zat cair dan sepertiga bagiannya terapung, tampak seperti gambar di samping. Di atas ya. Jika diketahui massa jenis zat cair 1200 kg per meter kubik, tentukan massa jenis bola. Volume bola yang tercelup itu adalah volume benda dikurangi volume terapung. Sehingga volume bola yang tercelup itu adalah 2/3 volume benda. Yang ditanyakan tadi adalah massa jenis bola. Dari hukum Archimedes tadi kita dapat bahwa rho fluida kali volume benda yang tercelup sama dengan rho benda kali volume benda. Sehingga rho benda itu adalah rho fluida kali volume benda yang tercelup dibagi volume benda. Setelah dimasukkan angkanya, maka ketemu bahwa rho benda itu adalah 800 kg per meter kubik. Nah, demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu ke pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.